Eljon, sebelum nonton, yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Selamat menyaksikan sahabat Eljon. Hai sahabat Eljon, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kami juga bertiga mau mengucapkan Minal aidin wal faizin. Agak briefing ya guys ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran, sahabat Eljon. Selamat merayakan hari kemenangan. Yeay! Akhirnya setelah 1 bulan penuh berpuasa. Emang penuh? Bulan menahan Penuh nggak haus ya? dan lapar. Iya. Menahan Pertanyaannya semua yang gimana? perlu ditahan. Oh, penuh nggak tuh? Penuh nggak tuh? Penuh nggak ya? Itu jawab sendiri aja ya, itu agak pribadi personal. Betul. Iya benar-benar. Nah sahabat Eljon, jadi kali ini spesial ya karena di hari Lebaran ini kita bertiga bakalan menjawab pertanyaan yang sering kita tanyakan kepada narasumber kita sebelumnya. Dulu kan di episode-episode sebelumnya kan kita yang bertanya Nanya ya. mulu Sekarang ya giliran kita. kita yang menjawab. Menanyakan kepada diri kita sendiri. Iya. benar Jadi banget. kayak berbalik ke kita ya Iya, pertanyaannya. apakah kita bisa menjawab? Takut Atau saya. kita cuma bisa bertanya? Oke, sahabat Eljon, mungkin pertanyaan pertama yang sering kita tanyain apa ya? Apa kita nonton lagi dulu? Enggak ya? Boleh nobar ya? Kalau sahabat Eljon belum ada yang nonton, langsung cek YouTube. Cek. Bang Tidak ada Ade yang juga. nonton, ada yang belum nonton. Ada yang belum mungkin. nonton, iya. gitu. Mohon Langsung maaf ya cek kita. episode-episode yang sangat-sangat menarik dan penuh Inspirasi, penuh Iya, inspirasi bener dan Pokoknya inspiratif. harus ditonton sih, soalnya emang seru-seru banget setiap episodenya ya, sahabat Eljon ya. Dan juga Alright. kalau misalnya kalian punya episode yang menarik, Yes? Iya. kalian bisa banget nge-DM kita melalui Instagram @YouTube, kok @YouTube? Iya. @Eljon Eljon Media. Media. Karena kalian akan Kenapa? mendapatkan kali banyak banget tuh kenapanya. Karena kalian akan mendapatkan sebuah hadiah yang mana nih Ini dia. Oh, agak gelinding ya? Tada! Tumblr Eljon TV yang sangat cantik dan spesial. unik. Caranya gimana sih? Follow doang? Caranya Atau ketik like rek doang? spasi, bukan. Caranya adalah kalian tinggal DM ke Eljon Media. Terus jangan lupa di follow juga ya, jangan di DM aja, di follow, di DM narasumber siapa yang paling kalian suka dan narasumber siapa yang paling kalian suka dan apa sih kalian kenapa suka gitu ya. Jangan Pesan dan cuma kayak pesan. misalkan permisi kak, saya Yunike, saya suka sama narasumber A. Udah gitu doang. Kenapa sukanya tuh nggak Apa dijelasin? gitu ya, jadi dijelasin ya sahabat Eljon. Pesan Jadi dan kita pesannya. berbagi cerita juga sama sahabat Eljon Iya. semuanya. Betul, buat yang beruntung akan mendapatkan Tumblr ini. Ini nggak ada yang jual di mana-mana Aku sahabat sih Eljon, limited bakalan banget. ikut sih. Aku udah Enggak, udah. Kalian orang dalam, nggak boleh ya? Oke, kita langsung ke pertanyaan aja kali ya. Aku tahu nih mau Boleh. nanya tapi ingat apa biasanya kita ketika jadi host kita sering banget nanya narasumber godaan ketika bulan puasa. Selain menahan haus dan lapar, menahan apa lagi? Oke, siapa yang bisa menjawab duluan akan mendapatkan hadiah 100 juta dari mama dan papa masing-masing. Oh enggak, jadi kalau gitu. Oh, iya. Kirain godaan bisa. terbesar. Iya, godaan Baiklah, terbesar. Yunike. Godaan terbesar aku adalah sama sih sebenarnya sama kebanyakan narasumber ya, emosi ya. Emosinya gitu. Emosi. Atau emosi kayak Anggun C. Sasmi. Gimana tuh? Sih. Aku lupa sih. Emosi. Nah, itu dia maksudnya. Oh, Bernada emosinya ya. Iya karena emang nggak tahu kenapa sih, kayak bukannya susah ya, tapi ya emang itulah godaannya. Iya, yaudah nggak usah emosi. Iya, sambil aja ya. Udah menang juga ini hari kemenangan. Iya benar karena kayak kan emosi itu bukan hal yang sepele, tapi justru karena bukan hal yang sepelenya itu dan dia bisa membatalkan puasa kita dan membatalkan apa Betul. Itu sebenarnya hal-hal yang kita sering lupa tapi sering kita lakukan gitu. Emosi, Iya. gimana apa kayak nggak nahan emosi gitu. Aku yang paling bikin emosi itu sebenarnya lebih ke wifi. Aduh, itu Karena kan kuliah dan kalau Curahan ada wifi tuh hati. kayak gitu loh, tapi kayak Kayak ingin berteriak tapi nggak ada suara kayak gitu ya. baik. Karena pengen teriak tapi orang rame jadi kayak Takut dikira gila kali ya, Iya, jadi bener nggak banget. boleh. itu sih salah satunya. agak batuk. Emosi. Maafin ya. Maafin dong. Itu aja. Itu aja. Sampai sekarang sih masih itu aja sih, tidak ada lagi yang bisa menggoda aku. Enggak ada yang Baik. sampai sekarang sih masih emosi Alhamdulillah. aja. Gitu
Emang kalau kamu apa, teman-teman sekalian? Siapa dulu nih? Sweet kali ya? Enggak. Beneran loh. Wow, udah beda Sweet server Jepang. sweetnya. Sweet. Iya, lanjut boleh ke Aku mungkin dulu Kastela kali dulu ya. baru punya Oke. nanya ya. Oke, mungkin dari Kastela dulu kali. Kamu kenapa? Ada yang kritikin kamu ya? Oh, enggak apa-apa. Aku lagi bahagia banget karena hari kemenangan. Yeay, kita menang. Kalau tadi pertanyaannya adalah godaan Godaan terbesar. terbesar, iya. Godaan terbesar mungkin ini ya. Lebih ke belum. Wah, bisa marah nih sama lu. Itu ya, emosi kan kamu? Selain udah pasti sulit banget menahan emosi, aku tuh sulit banget menahan haus ya. Oh iya, Iya Karena sih. aku orangnya minumnya tuh banyak banget di sahabat Eljon, bener-bener bangun pagi aja mata melek langsung minum air gitu. Jadi kayak bener-bener Bahkan dengar-dengar kamu mandi pun pakai air ya? kebetulan enggak. Kalau untuk mandi saya Pakai debu. Betul, pakai debu. Darah aja gitu. Oke. Kotor ya. Pakai Baiklin mungkin mandi. Wow, agak sakit. Gimana tuh? Kayak gimana gitu ya? Terus kamu Itu. apa ngeliat air putih aja kah atau ngeliat air Semua dulu air? kah? Kayak semua yang menyegarkan karena gimana ya, kayak kalau misalnya menahan haus tuh somehow lebih susah aja gitu dibanding Iya, menahan rasa benar. lapar gitu. Yang pertama karena aku terlalu sering minum, itu terus dan juga mungkin karena 40 atau 60% tubuh kita tuh air ya sahabat Eljon ya, jadi kayak berat banget kalau misalnya nggak minum, kayak kering gitu. Tapi ya mau nggak mau karena kewajiban ya kan, ya udah kita tahan aja. Dan gitu. kebetulan- Kalau udah emang niat ya pasti bisa aja gitu. Betul banget. Dan kebetulan juga emang Indonesia emang negara maritim ya. Nggak nyambung ya? Karena sama air sih. Tapi nggak air laut juga sih. Air juga ya? Air Nggak air tadi. sungai, nggak air danau juga. Oh, enggak, Air ternyata minum. enggak. gitu. Air minum aja. Yang bisa diminum aja ya. Iya deh. Laura. Kalau kamu apa? Kalau orang memangnya kamu menanyakan ke orang apa sih yang kamu? Menurut kamu? Kalau aku sih godaan emosi itu pasti ya amarah ya. Terus Emosi kan barusan ya. iya, karena udah diwakilkan Unika, mungkin aku jawab yang lain. Ya minum juga udah diwakilkan sih. Iya, berarti kamu tinggal makan ya? Sisa-sisa. Apa saya main? Mau saya Oh, jawab. kita sama enggak apa-apa. Oke. Mungkin Kalau aku sih alasannya mungkin yang lebih berbeda. ke masa kecil gitu ya, dimana aku berpuasa waktu kecil, terus menahan godaan gitu kan. Iya. Kalau aku jujur li sih, jujur li. Jujur Jaksel. li. Jujur sih aku tuh waktu kecil itu rajin banget puasanya. Tapi ketika aku di fase umur-umur belasan mungkin 15 itu di fase-fase yang susah berpuasa malah. Kenapa itu? Nggak tahu, mungkin lagi puber kali ya. Jadi Oh, bandel-bandelnya. nyambungnya gimana tuh? Jadi waktu di usia itulah aku banyak banget godaan saat berpuasa ini, dan bahkan aku banyak membatalkan puasa diam-diam, maaf. Ya Allah. Minta maaf sama Allah. Kenapa kita? Dan itu godaan terbesar Nggak karena ada. aku dulu kan punya banyak teman ya. Temen aku ini agak bandel-bandel juga gitu, yang ngajakin batal puasa yuk. Dan aku tuh kalau diajak batal Oh, kayak itu godaan terbesarnya ya? Iya, bener, itu Godaan intinya. terbesarnya adalah digodain temen buat makan. bener banget. Padahal mereka juga puasa gitu kan, terus diajakin batal, terus itulah godaan terbesar. Dan aku beberapa kali sempat sanggup menahan sih, tapi beberapa kali juga agak nggak sanggup gitu ya. Maaf ya sahabat Eljon, tapi aku jujur itu tuh sesuatu yang tidak baik ya. Iya, Untuk jangan. sahabat Eljon yang sekarang masih belajar puasa atau yang lagi masih kecil gitu kan ya, masih remaja. Jangan ya. ditiru Jangan ya. ditiru. Ini aku berbagi pengalaman yang tidak baik, yang aku nyesel banget sih sekarang kenapa aku dulu seperti itu. Dan andaikan aku bisa kembali ke masa lalu, mungkin aku akan tetap, mungkin enggak sih. Tidak mau Nggak berani bercanda. juga ya? Gue udah merasa kayak wah keren banget di Laura Bercanda. gitu. Ternyata dibantu. Tapi emang kalau ngebatalin puasa itu gimana ya, itu godaan yang terbesar. Tapi kalau kita sanggup melawannya itu luar biasa banget. Karena ketika kita ngebatalin puasa itu nantinya bakal ada rasa penyesalan di dalam diri ini, kayak oh mesti aku sanggup-sanggup aja deh tadi, kenapa aku batalin sih gitu. Kalau aku punya pertanyaan dong. Apa yang hampir membuat kalian batal puasa? Kayak satu momen gitu, kayak contohnya aku ya, aku dulu nih. Iya, Kayak aku dulu pernah kan waktu kecil itu diajakin puasa gitu sama mama. Terus habis itu ya udah akhirnya puasa, ngeliat kakak aku sama saudara aku udah udah KO duluan gitu, mereka tergoda sama ngeliat abang-abang nasi goreng, mereka beli gitu. Terus aku ditawarin akhirnya sama saudara aku yang puasa juga, kamu mau ikutan makan nggak gitu, karena mereka makan mie. Aku nggak tergoda sama sekali, kayak sama sekali nggak tergoda. Tapi begitu sampai rumah, terus habis itu saudara aku ngasih, nih Nike buat buka puasa besok ya, dikasihnya semangka. Langsung di situ aku nangis mau batalin puasa. Oh, karena Karena semangka. semangka ya, kamu tau gak sih semangka yang seger banget buat dikeluarin Oh my dari God. kulkas. Terus itu kayak
Bisa ditampung nih. agak ngiler ya. Itu kayak keringetnya si semangka itu Keringet lu bilang, nggak jadi ngiler gue. kayak air si semangka itu Seger. kayak aduh apalagi kan semangka itu aduh Bulir-bulirnya seger banget ya. iya bulir-bulir airnya itu yang aku yang sampai kayak Nika mau batal puasa sekarang gitu loh sampai kayak itu tadi Nika nggak kegoda sama mie sama apapun Nika maunya semangka aja gitu sampai mama aku yang kayak nggak jangan kita udah tanggung gitu sampai akhirnya ya udahlah kita nggak jadi akhirnya mama aku simpenin gitu karena Gue jadi pesan semangka dulu. Bagian mau check out ya Check out semangka biar dia. nggak ada bijinya ya. Pengen banget. itu satu momen yang paling aku ingat selama aku mencoba berpuasa cuman biasa. hanya gara-gara semangka seger gitu. Tapi tuh selalu ada kepuasan sendiri ya ketika kita tuh udah melewati hari dengan puasa full Bener itu ya banget. Laura ya. Itulah yang dinamakan hari kemenangan. Apalagi kalau misalnya berhasil selama 30 hari itu Wow. luar biasa sekali ya. Aku tuh kadang suka kagum dengan teman-teman yang benar-benar bisa 30 hari full. Itu wow, keren banget sih. Keren banget. Tapi aku dulu waktu kecil sering full sih. Waktu kecil tapi Waktu gede emang nggak sering di full ya? masa-masa nakal gitu ya terbawa aliran. dan kamu kan negatif juga aku ini juga. ya wanita kan bisa berhalangan Iya, juga bener. Nah kalau misalnya yang seperti itu kan, tapi nanti kan akan digantikan Diganti, kan? iya dong. Gitu. Iya betul. Kalau kamu ada nggak sih guys momen-momen yang kayak aku tadi, cuman ngeliat semangka doang, tapi kamu sampai kayak batal, tapi akhirnya nggak jadi juga sih walaupun ada pergulatan dengan diri sendiri antara batal dan tidak. Air. Oh air. Kalau aku ini sih, aku dulu kan kalau orang-orang dulu tuh ada kayak berita hoax-hoaxnya gitu nggak sih? Karena kayak katanya kalau puasa itu nggak boleh ngupil. Ada gitu yang bilang di daerahku terus kayak aku percaya dan aku pernah ngupil karena udah gitu. Terus aku bilang, kalau mami puasa aku udah batal aku minum aja lah. Kalau Gara-gara nggak ada hoax hubungannya puasa sama ngupil gitu ya. Cuma itu Iya. termasuk lucu gitu sih aku waktu kecil. Begitu mulai percaya yang katanya bulan puasa nggak boleh potong kuku, nggak boleh. Tapi itu semua hoax kan ternyata. Menurut aku sih hoax sih ya, karena nggak ada hubungannya. Ya terus katanya juga bulan puasa nggak boleh gosok gigi, Iya, katanya itu, karena heeh. kan maksudnya itu kalau kita kubur-kubur kan sedikit Oh. melepaskan dahaga. Cuman ya itu kebersihan juga nggak sih? Iya. Daripada kasihan tetangga kamu juga sih. Jadi ya kalau kan? kamu ngomong Iya, ngomongin dari jauh. Jarak ya, pakai jarak gitu. bener banget. Nah kalau aku juga mau tanya nih ke kalian berdua, menurut kalian pengalaman yang paling seru di malam takbiran itu gimana sih? Saya nggak merayakan. Saya nggak pernah. Saya bingung sih mau nanya kalian apa lagi. Kalau aku malam takbiran itu, Apa kalian aja deh yang nanya aku. oh iya aku aja. Tapi ya. nanti aja saya kalau nanti udah banyak jawab. Ganti aja pertanyaannya lagi. Pertanyaan ini. Apa lagi ya Jadi pertanyaan? ya udah nggak apa-apa malam takbiran. Aku Oke, yang oke. nanya. Tapi kan gue jawab apa nanti aja. Nggak apa. Lu nggak pernah sama sekali. Ya udah dengerin kemeriahannya aja pura-puranya. Iya, udah. Nah, kalau Iya. misalnya kan kita di sini kan yang ngelayan lebaran kebetulan cuma Kak Laura aja nih. Mungkin Kak Laura nih, boleh dong Kak ceritain yang paling apa ya yang spesial Berkesan ya. Iya dari malam takbiran itu sendiri. Apa sih gitu? Apa sih gitu ya? Kalau yang paling spesial sih tentu saja suara takbirnya itu ya. Karena kan beda sama suara azan nih takbirnya kayak Allahu Akbar itu kan seru iya, banget gitu kan. Karena kayak itu termasuk yang ditunggu-tunggu. Terus biasa di malam takbiran ini aku biasanya keliling-keliling kalau aku di daerah aku di Padang. Sendirian. Itu bukan malam takbiran. Itu bukan takbiran. Sis kamling. bener. Sendiri. Enggak ya nggak sendirian ya. Aku keliling-keliling biasa mungkin ke tepi pantai, menikmati jagung bakar. Aduh, Dan emang rame biasa di tepi seru pantai itu banget, di iya, bawah iya. payung-payung warna-warni gitu. Jagung bakar, langitang, namanya pensi, banyak pisang bakar yang ditaburi dengan coklat Oke, dan cukup. keju. Baik, ngomongin baik, makanan. baik. Habis itu selain makanan sih. Nah terus yang paling ditunggu-tunggu juga adalah menyusun kue lebaran. Oh. Kuenya itu bikin sendiri atau? Ada yang bikin sendiri, ada yang enggak. Jadi tergantung keluarga aku sih. Kalau lagi pengen bikin, kalau lagi malas bikin ya beli gitu. Biasa tuh disusun soalnya kan kalau kita beli kue lebaran itu kan kotaknya kayak bulat-bulat gitu ya biasanya ya. Terus biar Kotaknya kayak cantik. bulat-bulat kotak. Tempatnya kali ya. Iya, itu lah maksudnya. lagi.
Ya packagingnya kan bulat-bulat gitu biasanya, atau ada juga sih yang kotak sih ya, terserah deh pokoknya dari tokonya. Mau dia di luarnya kotak dan Yaudah jangan jadi berantem dong ya, gara-gara ini. Jadi tawuran nih. Terus biasa disusun dalam toples. Per kuenya jangan campur-campur, kue nanti berantem di dalam. Nanti orang juga bingung ya. Kagum Putri Sanju. Aku Putri. Aku Nastar. Terus biasanya kalau mau lebaran itu beres-beres rumah juga secara besar-besaran. Bikin tiap hari juga beres-beres rumah. Cuman ini karena tamu mau datang, keluarga mau datang, Iya jadi lebih benar, diberesin. lebih di prepare. Lebih excited juga nggak sih jadinya bersih-bersih Excited rumahnya? banget. Terus biasanya besoknya kan lebaran tuh. Aku kadang suka lupa kalau itu udah lebaran gitu. Gimana? Pasti berasa puasa kadang di hari lebaran itu. Padahal kayak udah lebaran, ayo minum, ayo makan gitu kan. Terus waktu kecil aku karena nggak tahu ya, aku bilang enggak Ami, aku mau nambah lagi puasa sehari gitu. Biar taat, tapi ternyata nggak boleh. Iya. Malah haram berpuasa di tanggal 1 Syawal itu karena itulah baiknya Tuhan yang memberikan hari kemenangan sebagai kita balas dendam juga sih ibaratnya, di mana kita 30 hari menahan haus dan lapar. Tiba kita di hari lebaran kita harus merayakan dengan makan dan minum sepuasnya. Ya itulah, seperti itulah. Bukan kecanduan kayak tadi ya, pengen lagi gitu ya, sahabat Eljon. Biasa anak kecil ya, aku kayak pengen taat nih, ya Tuhan aku puasa deh sehari lagi gitu. Malah pengen nambah ya. Ternyata emang nggak boleh ya dalam ininya, dalam agamanya. Kalau Aku mau nanya juga, boleh nggak? kalau kayak oh iya mau nanya. Aku mau nanya. Laura pernah nggak ngerayain Lebaran selain di Padang atau di Jakarta, di tempat lain mungkin? Sebelumnya sih belum pernah sih, ini yang Belum pertama pernah. kali aku merayakan Nanti lebaran. boleh ceritain jauh. kali ya. Agak sedih sih, ini padahal baru siang ya. Belum 24 jam hari lebaran, tapi aku udah merasakan suasana yang berbeda. Tapi di sini sama Padangnya siapa? kangen ya. Sama di Aku Jakarta? ada mami papa sih di sini. Cuman pasti beda dong karena kan biasanya aku lebaran sama keluarga besar. Dan ini agak sedih juga sih, kayak maksudnya Nggak apa, aku temenin nanti, aku temenin. biasa itu aku ke rumah keluarga aku. Kesemutan. Dan itu ternyata karena kesemutan ya. Duduknya gini, udah lanjut. Tapi aku lagi sedih loh, nanti ya kesemutan nanti aja. Iya. Tapi emang sedih banget sih, terasa banget bedanya. Maksudnya di sini ya walaupun aku punya mami papa, cuman aku nggak punya keluarga yang dikunjungi di sini. Jadi untuk saat ini aku lebaran ya masih bersama kalian ini. Hampers, aku tadi mau nanya hampers. Biasanya kamu ya Kak Laura ya, kamu ya Kak Laura Iya. ya. 2 kali tuh saya ulangnya. Biasanya ngasih hampers tuh ke siapa sih? Maksudnya ke orangnya rutin kah kasihnya ke saudara aku yang ada di posisi A itu terus rutin, ataukah sekarang kalau kamu dekatnya misalnya sama aku dan Castella, kamu ngasihnya kebetulan yang lagi dekat aja gitu? Kalau aku sih mungkin ini momen pertama aku bagi-bagi hampers ya. Karena jujur sebenarnya bagi-bagi hampers ini tren yang baru-baru ini sepertinya. Di daerah aku sih, aku nggak tahu kalau di Jakarta seperti apa. Karena kalau di daerah aku itu dulu-dulu nggak ada yang bagi-bagi hampers ini. Karena kalau lebaran itu emang ngunjungin keluarga aja, bukan bagi-bagi hampers. Tapi kalau sekarang udah banyak yang bagi-bagi hampers, dan karena aku baru momen inilah aku punya penghasilan ya, alhamdulillah. Jadi ini momen pertama aku bagi-bagi hampers. Biasanya aku bagi-bagi ke orang yang lebih tua sih. Atau biasa barter gitu, aku ngasih dia juga ngasih. Tukar Kalau dia kado. ngasih, nggak Tukar jadi dia ya. hampers. Tukar hampers. Iya biasa gitu. Tapi kalau orang yang lebih tua misalnya kayak yang aku kenal di sini deh yang lebih tua. Ada juga tuh dosen aku di sini, tinggalnya di sini. Dosen aku kirim lah ke mereka gitu. Oh, terus kalau orang biasa ngasih hampersnya emang kue kah atau piring-piring cantik atau kursi mungkin ya, tapi emang Atau agak kunci susah. mobil gitu. Wow. Kalau aku sih lebih suka ngasih kue-kue basah sih, kayak puding, bolu gitu, bukan kue lebaran yang kering, karena logikanya kalau misalnya ngasih kue lebaran pasti mereka udah punya dong, gitu iya. kan ya. Jadi aku kasih yang kira-kira mereka belum punya. Atau kalau benda-benda juga kayak tadi gelas-gelas cantik terus ada foto aku, nggak ada yang Itu agak canda. narsis ya kalau itu ya. Iya. Bisa sih Gimana gitu ya gelas-gelas. Bun? Terus piring-piring cantik gitu juga, atau tas-tas lucu, tas-tas keranjang gitu. Tapi emang bener sih kata Kak Laura, tren hampers ini makin digemari mungkin karena efek pandemi juga. Efek pandemi bener Karena kita kan nggak Betul. bisa, maksudnya nggak bisa Iya. silaturahmi ketemu langsung gitu kan. Jadi kita berbagi kasihnya ya lewat hampers, lewat kirim-kiriman barang gitu kan. Kalau kamu pernah nggak kasih dapet hampers? Enggak ya? Dapat hampers pernah, ngasih tapi enggak. belum. Tapi pas lebaran itu. Enggak, aku pas lebaran enggak, aku yang ngasih pengennya, tapi belum bisa. Ya, Belum aku dikasih juga. nih.
Sebenarnya udah disiapin. Oh, udah, Aku sama oke. Yunika udah siapin. Oh, patungan ya kita konsepnya ya? Iya, boleh. Kebetulan ada di belakang ya. Belakang layar. Baik, selanjutnya. Boleh. Move on kali ya. Kalau misalnya Laura, aku penasaran nih, apakah kamu dengan keluarga termasuk ke dalam orang-orang yang kalau misalnya pakaian lebaran itu yang matching kah satu keluarga atau nggak harus matching gitu kan biasanya ada tuh Atau yang penting baju baru, alhamdulillah. nyanyi tuh Satu baru. alhamdulillah. Kayak gitu. Kalau aku itu tiap tahun beda-beda sih. Kalau tahun-tahun dulu ya, itu biasanya nggak harus seragam. Karena keluarga aku itu kan beda-beda selera gitu loh. Jadi kayak misalnya tante aku kan dia masih muda-muda juga nih. Jadi usia gitu tuh punya stylenya sendiri. Kayak tante aku nggak suka yang kayak gini, warna ini nggak suka. Sementara tante aku sukanya warna ini gitu. Jadi beda-beda. Terus akhirnya ya udah kami beli baju masing-masing, beli baju sendiri masing-masing. Cuman 2 tahun belakangan ini sih yang baju seragam gitu, kayak beli bahan, terus desain sendiri, jahit sendiri mau seperti apa gitu. Aduh, Tapi lebih enak seragam sih jujur, karena kayak lebih berasa juga vibe lebarannya. bikin yuk bertiga. Yuk, seragam apa SMP Udah keburu lebaran lagi nih, telat nih kita. sih udah lebaran malah. Depan kali ya. Oh iya, kita program dari sekarang Dari mungkin. sekarang kita kumpulin duitnya. kain mahal sih makanya dari sekarang Bener banget. Bener banget. berarti tim yang ya kalau mau Dua-duanya sih. seragam ya seragam kalau nggak usah kalau Yunika mungkin kalau misalnya acara-acara besar kayak gitu Iya, seragaman enggak Enggak. dengan tegas Nggak ada tidak inisiatif keluarga gue ini. Enggak. Aku emang enggak ini sih, emang enggak apa ya, Nggak keluarga harus. aku tuh enggak pernah juga. Enggak pernah pakai kayak gitu, malah aku pengen kan inisiatif dari aku sendiri nih. Coba yuk sekali-sekali pakai bajunya ini gitu. Aku idein ke mama aku misalnya. Mama aku setuju. Kakak aku yang bilang, "Apaan sih nih alay?" ouch Itu kan kos selera ya Bang. selera ya Gitu. well balik lagi selera sih Iya, jadi nggak pernah jadi gitu apa aku bertiga mungkin nanti aja ya, nanti enggak dia mungkin mau. suatu saat ketika kamu membentuk keluarga kamu sendiri keluarga ya. sendiri. Asik. Terus Semoga tiba-tiba anaknya kita bilang malah nggak mau ada mah orang gitu amin Sun Amin. Oh iya, aku dengar kalian juga dari siapa tuh dengarnya dari mana ya? udah lama ya Dari gitu ya. tinggal kananku ini ada yang membisikkan kalau ternyata kalian pernah ikut berpuasa. Boleh nih. batuk dia Oke, udah selesai? Udah. Oke, udah. Boleh kali ya aku yang gantian tanya ke kalian. Gimana sih penguasa? Penguasa di udara. suaranya hidung Oke, gimana sih pengalaman puasa kalian itu? Ceritain dong. Siapa dulu apa nih? gitu yang lucu, yang menarik dan tantangan terbesar ya selain haus tentunya. Apa aja sih pokoknya ceritain Dan semua semangka. pengalaman berpuasa kalian. Kebetulan aku kan baru ikut yang tahun ini ya, baru pertama kali bener-bener pertama wow. kali ikutin puasa bareng dipandu sama temen aku juga. Karena awalnya aku bingung banget nih, Lau. Kalau berbuka tuh kita harus nyiapin apa yang baik buat tubuh kita, terus ketika kita sahur juga harus konsumsi apa biar seneng banget ada teman-teman aku yang istilahnya mereka tuh mendukung gitu loh, maksudnya mereka welcome banget, senang banget dan mereka ngasih semua ilmu kayak contohnya mereka bilang kalau misalnya pas sahur tuh jangan lupa minum air yang banyak gitu katanya kan. Terus Satu galon ya. enggak satu galon juga sih kayaknya Cek ya. Atau makannya jangan kebanyakan. Atau mereka juga sering bilang kalau misalnya pas berbuka itu jangan langsung yang kayak goreng-gorengan, tapi buka harus minum air putih dulu yang banyak, terus habis itu berbuka dengan yang ringan-ringan dulu, baru setelah itu baru makan makanan berat, betul ya. Jadi ya puasanya juga enteng juga, walaupun ya aku memang gak full 30 hari sih ya teman-teman sahabat Eljon semua, tapi ya berkesan banget karena aku jadi tahu gitu tantangan yang dilalui sama sahabat-sahabat aku yang muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa itu, tahu seperti apa struggle-nya gitu kan, dan juga berkesan banget sih. Jadi kayak wah keren banget ini mengikuti puasa ini, suatu hal yang Kepuasan tersendiri juga ada gitu kepuasan ya. tersendiri Dan sehat juga. momen yang membanggakan sih menurut aku, karena nggak semua orang bisa melalui itu, dan kalian yang berhasil 30 hari itu kalian Luar biasa. luar biasa sekali. Luar biasa. Selamat. Selamat. Yuyun. Oh ya, kalau aku sebenarnya tahun lalu ya sepertinya, karena Sepertinya. iya kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Saya hampir lupa, pokoknya udah pandemi lah. Itu aku ikutan puasa, tapi memang nggak dari jam sahurnya kalian gitu loh. Aku mulai puasa misalnya dari jam 6 pagi sampai maghrib gitu, atau enggak kalau telat-telat dikit jam 7 pagi, karena kan aku punya mah juga kan, jadi nggak bisa kalau nggak diisi gitu sih. Dan sebenarnya waktu itu karena
masih di rumah juga, jadi tantangannya menurut aku nggak gimana-gimana gitu loh. Paling haus biasa ataupun lapar karena sambil kuliah juga, sambil ngerjain tugas, mikir gitu lah, capeknya karena mikir. Bener-bener. Tapi emang lebih mudah karena kita nggak ada godaan yang dilihat di depan mata kayak lihat orang makan kayak gitu. Tapi juga pernah juga nyobain puasa yang di saat orang lain lagi nggak puasa gitu, jadi kayak bukan pas lagi momennya Ramadan gitu. Itu pernah, memang jauh lebih sulit sih memang, tapi dua-duanya sama-sama berkesan sih. Jadi pas orang-orang lagi bukan momen Ramadan, puasanya aku nggak sekuat orang lagi Ramadan gitu, karena kan ya kita lagi di luar, orang-orang lagi makan nih, aku ngeliatin orang di mana-mana bau makanannya itu lebih wah banget Strong gitu, jadinya. lebih Menggoda, strong gitu ya. ya, menggoda ya, bukan menggado. Bener banget sih. Kalau kalian pernah sadar nggak sih? Biasanya tuh aku pernah ya, di hari-hari biasa aku sehari nggak makan pernah tuh. Soalnya kan aku dulu sempet yang males makan gitu ya. Oh Diet. iya. Jujur enggak sih, emang nggak makan, makan males aja. makan aja gitu kan. Cuman di hari-hari biasa itu ketika nggak makan seharian pun rasanya nggak ada masalah gitu loh. Aku kuat-kuat aja. Tapi di hari puasa Ramadan ini rasanya tuh kayak lemes, beda rasanya. Dan dari sanalah kita belajar emang itulah makna puasa yang sebenarnya. Karena puasa itu tuh itulah Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur ya. Kita merasakan bagaimana orang-orang yang makan dan minumnya susah. Nah, dengan puasa itulah kita merasakan agar kita lebih bersyukur. Ternyata seperti inilah rasanya mereka, dan mereka tetap semangat ternyata walaupun lapar dan haus. Setuju Jadi emang banget. seperti yang saya sampaikan tadi itu memang tantangan yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Dan juga karena ngikutin puasa, dulu kan pernah juga kayak nggak puasa tapi ikut hunting takjil. Tapi ketika ikut puasa dan kemudian hunting takjil tuh feel-nya tuh beda aja gitu. Bener kayak banget. lebih semangat gitu waktu itu. Jadi kayak aduh seru banget nih, ayo kita nyari takjil yuk. Jadi lebih seru gitu daripada sebelumnya yang nggak puasa tapi hunting takjil. Tapi aku sama-sama semangat sih. Iya, karena takjil kolak, Bener banget. gorengan. Dan kalau hunting takjil itu kayak rasanya mau dibeli aja ini semuanya. Iya, lapar malah. Pernah tuh aku kalap sampai bener-bener banyak banget tapi akhirnya cuma nggak dihabisin. Nah, sayang banget. Aku jadi gitu. pengen es pisang aja deh. Dan ada Kolak cerita lucu nih waktu aku lagi hunting takjil. Aku kan lagi antri nih rame-rame. Terus ada ibu-ibu di belakang, "Dek, misi saya mau buka puasa," gitu. Terus Bu, saya mau buka apa? Mungkin saya juga gitu kali ya. Mungkin itu ibu-ibu ngira saya mau buka lembaran baru. Agak di kehidupan baru kali ya tuh ya. Oke, tapi itu juga salah satu bagian dari untuk bisa menahan emosi ya. Bener betul. banget. Kayak, Itu- oh ya itu silakan pengertiannya. ibu, saya mau buka lembaran baru kok. Gitu. Iya. Tapi memang ada aja ya ketika kita menjalankan puasa tuh ada aja momen-momen langka yang kayak gitu dan Iya. kita nggak bakal nemu di bulan-bulan yang lain. Bener gitu banget. kan ya sahabat Eljon, dan mudah-mudahan semua sahabat Eljon sampai di hari ini tetap maksudnya sampai di hari kemenangan ini puasanya full dan akhirnya kalian bisa merayakan. Amalnya juga, doa-doanya Iya, juga. Semoga doa-doanya berkah juga baiknya puasanya. diterima. Betul, akhirnya kita sudah bertemu dengan hari kemenangan. Jadi kan lebih puas gitu ya sahabat Yeay. Sudah Eljon. menang, sahabat Eljon. Luar biasa sekali ya sahabat Eljon semua. Tidak terasa kita sudah ngobrol hampir 5 hari ya ini ya. Oh iya, ternyata masalahnya iya. Iya, kita sudah Udah. berbagi banyak cerita. bau soto kali ya. Enggak, nah kita sudah menanti kita di sana ya sahabat Eljon. Jadi kayaknya kita obrolan kita sudahi sampai sini dulu ya. Senang sekali aku Maria Stella Putri Bumi Indonesia Udara 2021 senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat Eljon dan juga Dan aku Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021 mengucapkan minal aidin wal faizin dan terima kasih telah menyaksikan Pesona Ramadan pada hari ini betul. dan hari-hari sebelumnya tentunya. Iya. Dan saya ini Keswandi Putri Bumi Indonesia 2021 juga mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat menunaikan lagi ya. Selamat menikmati hari kemenangan sahabat Eljon. Iya, terima kasih banyak sudah menyaksikan semua episode Pesona Ramadan dari Eljon TV. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi Di Pesona Ramadan tahun berikutnya. depan. Oke, Bye-bye, bye-bye sahabat sahabat Eljon. Eljon. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Hai sahabat Eljon, gimana episode terbaru kita? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng di bawah ini supaya kalian bisa tahu nih kalau kita upload video-video terbaru. Sampai jumpa di Pesona Ramadan selanjutnya. Bye-bye!